teman-temanku, kembali lagi Nurina Talk. Happy terus, no galau-galau. Ada lagi di depan kamu. Iya, kita udah 1 minggu gak ketemu nih. Gimana kabarnya sih? Baik-baik aja? Masih senang-senang kan? Masih happy kan? Gak ada galau-galau? Iya dong. Kalau masih galau, nonton deh video-video Nurina Talk ini ya. Pasti deh kamu akan ngerasa happy, gak ada lagi masalah-masalah kamu ya. Atau kamu mau curhat, boleh nanti kalau curhat linknya ada di belakang ya. Coba kita lihat di akhir video ini maksudnya. Baiklah, kita sekarang mau membahas atau mau talk tentang apa ya? Nih. Jadi kemarin itu ada sepasang kekasih. Aduh, keren banget. Sepasang kekasih di mana salah satunya itu laki-laki atau perempuannya gitu ya. Dia bicara pada kekasihnya untuk membicarakan masa depan. Ya, apalagi tujuannya seorang atau sepasang kekasih ini di masa depan kalau bukan untuk menikah. Betul kan? Nah, tapi ternyata si pasangannya itu nggak tahu gimana caranya, dia ternyata tidak mau menikah atau belum mau menikah. Jadi begitu dia lamar, dilamar sama dia, ternyata pasangannya masih tidak mau menikah. Ya, dia masih mau mempersiapkan diri untuk masa depan. Dia mau bekerja, mau ngumpulin duit dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita di sini bukan untuk membahas masalah mereka, tapi kita mau talk tentang kenapa sih ada seseorang yang tidak mau diajak menikah. Nah, apakah dia tidak mau? Apakah dia belum mau? Nah, itu ya kita bahas di sini ya. Baiklah, siap-siap? Kita mulai. Jadi, kalau kamu mendapati bahwa pasangan kamu tidak mau diajak menikah, itu kamu harus pahami dulu bahwa kata tidak mau menikah itu punya banyak arti. Ya, nih saya bacain sedikit. Ketika seseorang bilang tidak mau menikah, itu tidak selalu berarti dia tidak mencintai kamu. Ya, bisa jadi dia belum siap secara mental, dia takut komitmen jangka panjang, bisa jadi ya, atau dia punya pengalaman buruk dalam keluarganya, dalam masa lalunya dan lain-lain, atau memang dia tidak melihat masa depannya bersama kamu. Kan? Nah, disinilah pentingnya tidak langsung menyimpulkan ya. Kita sudah menjalin hubungan sekian lama gitu, tapi ketika diajak nikah kok kamu nggak mau, kenapa sih? Pasti kamu ada orang ketiga ya, ada laki-laki lain ya, ada perempuan lain ya. Jangan langsung menyimpulkan ya, tanya dulu ya sama dia, dengarkan kata-katanya, tapi juga perhatikan konsistensi sikapnya, apakah dia benar seperti itu atau alasan-alasan aja gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang dia belum mau menikah atau dia tidak mau menikah gitu. Terus bedanya apa? Belum mau dan tidak mau itu bedanya apa? Ini ya, saya ceritain lagi. Oke. Bedakan antara belum siap dengan tidak mau. Ya, ini adalah dua hal yang sering terdengar sama, padahal sangat berbeda. Belum siap dan tidak mau. Kalau belum siap itu artinya apa? Belum siap itu artinya masih ada kemungkinan. Ya, jadi artinya dia masih butuh waktu dan proses untuk menuju ke sana. Dia belum siap, mungkin secara mental, mungkin secara materi dan lain-lain gitu kan ya. Nah, terus kalau kata tidak mau itu artinya apa? Tidak mau itu adalah keputusan yang lebih tegas dan cenderung final. Nah, kalau belum siap, belum final tuh. Nanti aja aku belum siap. Ya, aku masih mau mempersiapkan diri dulu. Tapi kalau enggak, aku nggak mau nikah sama kamu. Beda lagi tuh urusannya ya. Masalahnya banyak orang bertahan terlalu lama di hubungan karena berharap belum siap akan berubah menjadi siap. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah tidak mau.
Bisa aja bilang belum siap gitu kan ya, buat alasan aja karena untuk manjang-manjangin waktu, lama-lamain waktu, padahal sih memang dia sebenarnya tidak mau. Nah itu yang harus kamu tanya benar-benar sama dia, kamu belum siap kenapa gitu. Belum siapnya karena ini. Kalau misalnya kamu ragu, kamu belum sebenarnya kamu belum siap atau memang tidak mau nikah sama aku. Karena yang namanya hubungan berumah tangga itu akan selamanya, saudara-saudara. Ya, kamu tidak bisa menikahi seorang yang kamu sendiri nggak yakin. Kamu sendiri nggak yakin, oke lah. Tapi kalau orang itu nggak yakin sama kamu, gimana jadinya gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar tanya apakah belum siap atau tidak mau. Kalau jawabannya masih kesana kesini, ya sudahlah, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya kan, cari aja lagi. Ya, gampang aja kalau kita mah ya. Oke, selanjutnya adalah jangan abaikan tanda-tanda yang sudah lama ada. Ya seringkali, saya bacain lagi, seringkali penolakan menikah bukan hal yang tiba-tiba. Ya sih, ya, nggak tiba-tiba, enggak gue nggak mau nikah sama lu, nggak gitu kan ya, pasti ada sebab-sebabnya. Tanda-tandanya nih biasanya sudah lama muncul, sudah muncul dari lama gitu ya. Seperti apa tanda-tandanya? Biasanya orang seperti ini selalu menghindar ketika membicarakan masa depan. Ya. Nah, misalnya nanti kita kalau nikah punya rumah di sini yuk, atau kalau nikah kita tinggal dulu sama orang tua kamu atau orang tua aku sambil nabung gini-gini. Dia pasti langsung kita makan aja dulu yuk, kan belok tuh pembicaraannya gitu kan ya. Atau kalau itu nanya terus si pasangan yang menghindar. Nah kalau ini tidak pernah melibatkan kamu dalam rencana jangka panjang. Ya bukannya nggak pernah lagi, dia nggak pernah ngomongin tentang rencana jangka panjangnya. Ya kalau nikah nanti bagaimana dia nggak boro-boro. Kalau nikah nanti gimana? Panjang banget. Kalau nikah aja dia nggak pernah ngomongin tentang menuju ke sana, gitu, ya kan? Nah, atau ini nih, yang sering kali yang saya mau omongin ini adalah sering kali saya jadikan tolak ukur apakah seseorang yang deketin saya itu serius atau tidak. Ya, ini juga mungkin sangat berguna bagi kamu. Apa? Yaitu dia tidak memperkenalkan kamu secara serius ke keluarga. Ini jujur aja kalau saya sih dari dulu patokannya, salah satu patokannya ini, kalau dia nggak pernah ngenalin gue ke keluarganya, berarti ada sesuatu yang salah nih, gitu. Atau dia ngenalin ke keluarga tapi ya udah salah aja, gitu. Ya, bukan ayah, ibu atau mama, papa ini teman dekat aku lagi dekat sama dia, gitu. Itu kan serius ya. Atau ini pacar aku, atau ini kekasih aku, gitu. Ini doain nanti saya sama dia akan ke jenjang pernikahan, gitu ya. Itu namanya serius baru ya. Kalau misalnya masih main-main aja, dia nggak pernah ngenalin ke keluarga kamu, ya udah, kamu juga jangan terlalu serius sama dia, karena dia tidak ada niat untuk menikahi kamu, ya. Apalagi melamar kamu boro-boro, ya. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda yang biasa muncul dalam penolakan menikah adalah dia selalu menunda dengan alasan yang berubah-ubah. Kenalin dong aku ke orang tua kamu. Iya, enggak, orang tua aku lagi pergi. Kenalin dong ke orang tua kamu. Iya, nanti ya, aku lagi sibuk banget nih. Kenalin dong ke orang tua kamu. Iya, nanti ya, aku mau ke bengkel dulu. Banyak aja alasan, ditunda gitu ya. Atau minggu depan ya, begitu minggu depannya, aduh aku nggak enak badan nih, nanti aja ya kamu, aku kasih tahu lagi. Atau aku mau keluar kota dulu, nanti ya minggu depan. Terus aja ditunda. Kapan mau dikenalin ke calon mertua, gitu kan ya. Nah, kalau dipikir ulang nih ya, mungkin kamu sudah melihat sinyal ini sejak lama. Hanya saja kamu memilih terus berharap. Jangan, sayang ya. Kalau pasangan kamu sudah mulai gitu, nggak serius untuk kenalin kamu ke keluarganya, udahlah, nggak usah ngarep-ngarep lagi ya. Ya, udahlah, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ya kan?
Nah, selanjutnya adalah kenali kebutuhanmu sendiri. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Kayak apa gitu. Nih misalnya saya ini dulu ya. Di tengah usaha memahami dia, banyak orang lupa bertanya ke diri sendiri. Nanya apa? Pertanyaannya pertama adalah, apakah menikah adalah tujuan penting dalam hidup saya? Nah, kalau kamu menilai bahwa menikah itu bukan tujuan penting, ya berarti kamu akan lari terus dari pembicaraan tentang menikah. Ya kan? Nah, terus udah gitu pertanyaan selanjutnya adalah, berapa lama aku mau menunggu? Ya, kamu dibutakan dengan iya nanti aku belum siap, nanti kalau aku udah siap aku kasih tahu. Kamu terus aja nunggu, terus nunggu tanpa sadar itu sudah berapa bulan atau berapa tahun. Sedangkan hubungan kamu ya udah nggak pernah kemana-mana, di situ-situ aja. Ya, itu yang harus kamu tanyakan pada diri sendiri. Ya, selanjutnya adalah pertanyaannya adalah, apa batas kompromi saya kalau dia ngomongin kayak gitu terus setiap waktu. Ya. Nah, kalau kamu memang ingin menikah, ini bukan hal yang terlalu menuntut, ya. Itu kebutuhan yang valid. Ya, namanya menikah itu kan memang tujuan ya. Tujuan dari seseorang atau dua orang menjalin kasih gitu kan ya. Jangan mengecilkan keinginanmu sendiri hanya untuk mempertahankan hubungan. Ya, kalau dia belum mau ya udahlah, tungguin aja. Iya, kalau nunggunya cuma beberapa lama sih nggak apa-apa, tapi kalau sudah bertahun-tahun dia bukannya mau menikah sama kamu someday, tapi ya memang dia tidak mau menikah sama kamu. Itu yang harus kamu pikirkan lagi, ya. Nah, ini selanjutnya adalah jangan mencoba meyakinkan dia dengan mengorbankan diri kamu. Jangan dong ya. Nih, kadang orang mikirnya gini nih, kalau saja aku lebih sabar, kalau saja aku lebih baik, kalau saja aku lebih mengerti, dia pasti akan berubah. Enggak dong ya. Realitanya keputusan menikah bukan hasil dari dipaksa secara halus. Dipaksa secara halus ya. Kalau dia belum atau tidak mau, perubahan tidak datang dari tekanan emosional. Ya kan? Mengorbankan diri kamu sendiri justru bisa membuat kamu kehilangan harga diri, hubungan jadi tidak seimbang, dan tapi dia makin nyaman tanpa harus berkomitmen. Ya, nah itu dia, kamu jangan itu tadi mencoba meyakinkan dia dengan cara mengorbankan diri sendiri. Ya, kamu berusaha memahami. Ya, aku paham terus saja. Tapi yang kamu mencoba memahami dia itu berlangsung sekian bulan, sekian tahun, sekian ini, sekian itu. Aduh, lama banget. Tanpa kamu sadari itu sudah lama berlalu dan ternyata ternyata dia sama sekali nggak mau menikahi kamu. Loh, jangan ya, kamu harus paham soal-soal seperti itu ya. Ini kita masih di luar-luarnya aja sih, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjutin minggu depan aja ya. Nanti minggu depan kita akan panjang nih, akan meneruskannya dengan sub topik yang insya Allah lebih menarik ya. Baiklah, kita kita sudahi dulu ya, sampai sini aja. Insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan ya. Kalau kamu masih nggak puas dengan bahasan tok-tok saya di part 1 ini, nggak apa-apa, kamu curhat aja ya. Kita punya Nurina Tok-Tok Hotline ada di sini ya. Kamu add dulu sosmednya, terus kamu curhat deh ke kita ya. Insya Allah akan ada petugas yang standby di situ, tapi ujungnya juga akan ke saya ya. Atau kamu mau beli Oriflame boleh, kamu tahu lah linknya ada di mana ya. Ada di deskripsi. Untuk dapat diskon 10%, 20%, chat aja sama saya. Ada linknya juga di deskripsi. Oke, baiklah.
kita pamit dulu ya. Jangan lupa terus nonton video Nurina Talk Talk setiap hari Senin jam 5.25. Itu ada video panjang. Kalau video shortnya ada di setiap hari Senin sampai Minggu sama jam 5.25 juga ya. Itu lebih pendek kok ya. Oke. Aduh, episode atau part ini kita sekian dulu ya. Saya juga lagi kurang enak badan ini ya. Doakan saya, mudah-mudahan habis ini saya kondisinya membaik. Dan insya Allah minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Baiklah, terima kasih atas perhatian. Besti-besti aku semuanya, Nurina Meriam pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.